Selamat datang kembali di channel Opus Perfectum. Terima kasih teman-teman sudah kembali hadir di sini, kembali mengunjungi channel ini, dan kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk mengunjungi Giz Stock Store. Jika kalian ingin mengoleksi barang-barang branded, barang-barang yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan orisinil atau tidaknya, seperti itu kan, seperti jaket, seperti kaos dan lain sebagainya, silahkan kunjungi Giz Stock Store. Marketplace-nya ada di Shopee. Nanti saya linknya cantumkan di bawah ya, di deskripsi. Hari ini saya akan membahas tentang apakah penting kita menerima kritik atau tidak. Karena banyak sekali yang saya lihat di sosial media terutama ya, ketika mengkritik sesuatu misalnya, banyak sekali orang yang berprinsip seperti ini atau bertingkah seperti ini. Misal, ketika ada sesuatu hal, entah apapun itu, entah tentang gosip atau tentang konspirasi atau tentang berita dan lain sebagainya, banyak sekali orang yang mengkritik sesuatu itu, tetapi ketika dikritik balik, mereka tidak mau, mereka tidak ingin dikritik, mereka hanya ingin mengkritik. Apakah wajar hal seperti itu terjadi di manusia gitu kan? Saya bilang di sini sangat wajar, karena saya juga seperti itu. Saya pernah suka sekali mengkritik sesuatu hal apapun itu yang tampil di sosial media, intinya ya. Yang ingin saya kritik ya saya kritik. Tapi ketika ada orang mengkritik balik saya kadang merasa gimana ya, merasa nggak mau kalah, malah jadinya debat panjang. Jadi ketika kita debat nih ya, misalnya saya sendiri misalnya melontarkan pendapat saya, lalu lawan debat saya melontarkan pendapat lainnya, yang dimana sebenarnya kedua pendapat ini benar, hanya saja kita tidak terima ketika pendapat lawan debat kita kok lebih masuk akal kok. Jadi kita itu pengen lawan debat kita itu sejalan dengan kita, karena kalau misalnya kita berhasil membuat lawan debat kita itu sejalan dengan kita, maka kita yang menang. Itu psikologisnya seperti itu, dan kita secara tidak sadar banyak sekali, termasuk saya sendiri dulu, menginginkan seperti itu ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Jangankan di sosial media, kadang dengan teman sendiri, dengan sahabat sendiri, dengan saudara sendiri, bahkan dengan orang tua sendiri, kadang seperti itu juga kan. Kadang ingin pendapat kita lah yang harus diikuti, jangan berbeda gitu. Kalau berbeda ya akan didebat, seperti itu kan. Banyak sekali kejadian seperti itu dan terjadi terhadap saya sendiri juga. Tapi kan perlu diingat bahwa kritik itu memang penting sebenarnya. Umar bin Khattab, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad SAW, pernah berkata bahwa aku menyukai orang yang menunjukkan kesalahanku. Nah, di sini kan kita bisa belajar bahwa sekelas Umar bin Khattab yang kita tahu tegasnya luar biasa, gagah, galak juga, tapi paling menyukai orang yang bisa menunjukkan kesalahannya. Kenapa? Ini yang sampai setan pun bisa kabur ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab memiliki prinsip hidup di mana dia ingin diingatkan, beliau takut bahwa beliau melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Beliau takut merasa lebih baik dari orang lain. Beliau takut merasa bahwa dirinya merasa benar. Apalagi menyandang jabatan khalifah kan. Takut sekali beliau merasa benar, maka beliau tidak ragu memberitahukan kepada orang lain bahwa tunjukkan kesalahanku di mana, tunjukkan. Aku takut aku melakukan kesalahan yang tidak disadari. Aku takut berbuat zalim, seperti itu kan, baik zalim kepada orang lain ataupun zalim terhadap dirinya sendiri. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita semua, pelajaran yang sangat penting, karena kritik itu penting untuk membangun. Jadi kita tahu di mana kesalahan kita tahu di mana hal yang perlu kita perbaiki. Kita perlu sudut pandang orang lain yang berbeda dengan kita agar kita menjadi berkembang, agar kita tidak terkungkung oleh pendapat kita sendiri, agar kita tidak terkungkung oleh pemikiran kita sendiri, agar kita mudah menerima atau bertoleransi menerima pendapat orang lain yang kita bisa ambil positifnya di mana, walaupun itu bertentangan dengan pendapat kita sendiri. Itu pentingnya, itu yang bisa kita pelajari dari Umar bin Khattab yang kita tahu kan. Apalagi dari seorang Rasulullah sendiri udah pasti mengajarkan seperti ini.
Jadi itu yang membuat saya pribadi berubah pikiran ketika saya ingin melontarkan pendapat dan saya menemui pendapat yang berbeda. Misalnya saya mengupdate sebuah status di WhatsApp misalnya, atau Facebook atau Instagram story misalnya, mengutarakan sebuah pendapat. Lalu ketika ada pendapat yang mengcounter pendapat saya, maka alhamdulillah gitu, saya saya tahu pendapat orang lain yang mempunyai sudut pandang yang lain berbeda dengan sudut pandang saya sendiri. Jadi saya bisa mengambil ibrohnya, mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya bahwa sudut pandang begini bisa juga seperti ini gitu. Berarti bisa saja saya salah atau dia salah, tapi kan kita bisa menyimpulkan mana yang paling masuk akal. Seperti itu, kita bisa tetap terus belajar. Kalau kita merasa pendapat kita paling benar, paling hebat, apa bedanya kita dengan iblis yang membuat iblis kabur dari Umar bin Khattab? Karena iblis tidak mempunyai sifat seperti ini, sifat seperti Umar bin Khattab, kan seperti itu kan. Jadi berhati-hatilah dalam berdebat di media sosial dan belajarlah menerima pendapat orang lain atau kritikan orang lain, asal kritik itu membangun ya, bukan menghina tapi mengkritik gitu. Ketika kita dikritik, kita jadi tahu setidaknya kita membuat kesalahan di sebelah mana, dan itu bisa menjadi lahan introspeksi diri kita. Kita bisa terus belajar ke depannya, bukan merasa diri hebat, bukan merasa diri tahu segalanya. Seperti itu. Semoga bermanfaat, dan kembali lagi saya ingatkan, kunjungi Gstop Store ya di marketplace Shopee. Linknya saya cantumkan di bawah. Bagi kalian yang ingin atau hobi mengkoleksi jaket brand, barang-barang brand, baju brand dan sebagainya, silahkan kunjungi store-nya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen, share kalau perlu, kalau dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.